Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remy Arwandi dengan NIM 2010 1232 1001 dari Prodi Bimbingan Konseling Angkatan 2020. Jadi maksud dan tujuan saya dalam video ini adalah memaparkan hasil pemahaman saya mengenai kejenuhan belajar dalam dunia pendidikan guna memenuhi tugas dari mata kuliah psikologi belajar. Ya, sekian, terima kasih dan saksikan videonya. Ya, jadi saya akan menjelaskan mengenai kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar merupakan hal yang lazim dialami oleh siswa yang sedang dalam proses belajar. Menurut KBBI, kejenuhan adalah kejemuan atau kepadatan secara kepadatan. Secara harfiah, arti kejenuhan ialah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Menurut Hakim 2010, kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa enggan atau lesu, tidak bersemangat atau tidak bergairah dalam melakukan aktivitas. Dan menurut Reiber 2013, kejenuhan belajar adalah rentang waktu yang tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendatangkan hasil. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kejenuhan belajar merupakan suatu kondisi kelelahan yang dialami oleh seseorang yang sedang merasa bosan dan tidak bersemangat dan tidak merasa apa yang dilakukan dan tidak ada kemajuan bagi dirinya. Lalu faktor-faktor yang meliputi kejenuhan belajar adalah: yang pertama, kejenuhan dapat melanda siswa apabila ia telah kehilangan motivasi atau kehilangan konsolidasi, salah satunya tingkat keterampilan, sebelum siswa tersebut sampai pada tingkat keterampilannya. Selanjutnya, menurut Hakim 2010, faktor kejenuhan belajar yakni: yang pertama, cara atau metode yang tidak bervariasi dalam belajar. Yang kedua, belajar hanya di tempat tertentu. Yang ketiga, suasana dalam belajar yang tidak berubah-ubah. Yang keempat, kurang aktivitas rekreasi atau hiburan. Dan yang kelima, adanya ketegangan mental yang kuat dan berlarut-larut pada saat belajar. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa penyebab kejenuhan belajar disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal. Yang pertama, malas. Yang kedua, kelelahan fisik. Dan yang ketiga, kurang semangat atau kurang motivasi. Lalu faktor eksternalnya seperti cara belajar siswa yang tidak bervariasi. Lalu bagaimana solusinya dalam mengatasi permasalahan kejenuhan belajar ini dalam metode bimbingan dan konseling? Yaitu sangat pentingnya layanan bimbingan kelompok yang memiliki tujuan pengembangan diri. Menurut Prayetno 2004 adalah tujuan umum, yaitu berkembangnya sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi anggota kelompok. Selain itu juga berfungsi untuk membantu mengataskan masalah klien dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuan khusus yaitu membahas topik-topik tertentu melalui dinamika kelompok yang intensif. Penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok dituntutkan untuk memenuhi sejumlah asas-asas bimbingan kelompok. Pemahaman asas-asas bimbingan itu akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan kegiatan. Apabila asas-asas ini tidak dijalankan dengan baik, maka penyelenggaraan bimbingan kelompok akan berjalan tersendat-sendat atau bahkan terhenti sama sekali. Dan lalu bagaimana tips atau cara untuk mengatasi kejenuhan belajar ini? Menurut saya, yang pertama yaitu tipsnya buat kelompok belajar. Rasa bosan yang datang sangat mungkin disebabkan karena kamu hanya sendirian saat belajar. Supaya lebih semangat dan tidak mudah bosan saat belajar, buatlah kelompok belajar dan carilah dirimu sendiri. Lalu yang kedua, pilihlah tempat belajar yang nyaman. Cara kedua yaitu pilih tempat belajar yang nyaman dan sebaiknya jauh dari larangan orang. Kalau perlu, kamu bisa mendekorasi dan menata ulang kamar atau ruangan belajarmu dan sekira membuat kamu nyaman dalam belajar. Lalu yang ketiga, gunakan perangkat dan media pembelajaran yang kamu sukai. Siapa tahu
Jikalau kamu menggunakan media atau perangkat belajar yang kamu sukai, maka kamu akan lebih mudah memahami pembelajaran tersebut. Dan yang keempat, luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang kamu sukai. Meskipun belajar adalah hal yang wajib bagi mahasiswa atau pelajar di sekolah, tapi bukan berarti kamu tidak boleh melakukan hal yang kamu sukai, karena itu adalah reward ataupun refreshing bagi dirimu sendiri. Lalu yang kelima, lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan nyaman dengan cara belajarmu dan temukan gaya belajarmu sendiri agar kamu tidak jenuh dalam belajar. Ya, sekian pemahaman dari saya mengenai kejenuhan belajar. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk dirimu sendiri dan bagi saya selaku penjelas. Terima kasih.